Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kania Salsabila, NPM 1581976, kelas 2 MA 18. Di sini saya ingin menjelaskan peran stasiun radio dan TV dimulai ketika masuk ke Indonesia pada masa penjajahan lalu ke masa kemerdekaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan peran radio terlebih dahulu, di mana radio menjadi salah satu sejarah dari media massa elektronik tertua, di mana awal mula radio terkenal pada tahun 1920 di Amerika Serikat, lalu dimulailah 5 tahun setelahnya di Indonesia pada 16 Juli 1925 yang saat itu bernama BRV di Batavia selama masa penjajahan Belanda. Setelah BRV didirikan, berbagai stasiun radio mulai menjamur, diantaranya adalah Nirom. Nirom adalah stasiun radio yang paling besar dan berkembang sangat pesat karena memperoleh subsidi dari pemerintahan Hindia Belanda. Karena selain beberapa kota besar telah tersambung oleh saluran telepon khusus yang dimanfaatkan oleh Nirom, memberikan modulasi kepada berbagai pemancar di kota-kota besar agar dapat mengandalkan siaran terpusat. Nirom digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mempertajam penjajahan di Indonesia. Disinilah kaum pribumi kemudian mendirikan stasiun radio siaran milik sendiri. 5 tahun setelah peristiwa Sumpah Pemuda, tepat pada tanggal 1 April 1933, CRV didirikan dan merupakan pelopor siaran milik bangsa Indonesia. Tokoh pendiri SRV Mangkunegoro VII dan Insinyur Sarsito Mangunkusumo. Mereka menyiarkan berbagai jenis informasi yang bersifat ketimuran seperti kebudayaan, kesenian, dan pergerakan nasionalisme. Pada era penjajahan Belanda, lahirlah sebuah organisasi baru, yaitu Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran yang disingkat PPRK, yang dibentuk pada tanggal 29 Maret 1937. Tujuan organisasi PPRK adalah bersifat sosial budaya, yaitu untuk memajukan seni dan budaya Indonesia. Sesudah itu, tepat tanggal 7 Mei 1937, PPRK mengadakan pertemuan dengan Nirom bahwa siaran ketimuran dilakukan oleh PPRK dan teknisinya diselenggarakan oleh Nirom seiring dengan dimulainya Perang Dunia Kedua, ditandai dengan diserbunya Polandia oleh Jerman. Pada tanggal 1 September 1939, Hindia Belanda di Indonesia semakin tersudut. Keadaan ini justru memberikan berkah tersendiri PPRK bahwa pada 1 November 1940, PPRK berhasil menyiarkan siaran pertamanya. Lalu muncullah era penjajahan Jepang di Indonesia yang berlangsung kurang lebih selama 3,5 tahun. Pada masa itu, pemerintahan menguasai semua radio siaran swasta yang ada. Berbagai program siaran diarahkan untuk membentuk propaganda Perang Asia Timur Raya. Di era ini pula terjadi perubahan yang sangat signifikan terkait dengan materi siaran pada masa penjajahan Jepang. Porsi siaran sosial budaya mendapatkan porsi terbesar dalam materi siaran. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan kebudayaan Indonesia dan melahirkan seniman-seniman serta pencipta lagu. Tanggal 14 Agustus 1945 adalah hari sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal tersebut Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh para pemuda masa itu yang menculik dan memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada ini, radio siaran memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan isi teks proklamasi kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Kemudian, pada tanggal 10 September 1945, para pemimpin radio yang ada di seantero Jawa mengadakan pertemuan di Jakarta guna membahas organisasi radio. Sehari sesudahnya itu, tepat tanggal 11 September 1945, para pemimpin radio sepakat untuk didirikan sebuah organisasi radio yang dijadikan sebagai Hari Radio Republik Indonesia. Dan di sini kita sudah sangat beruntung sekali, di mana para pahlawan kita telah memperjuangkan radio, dan kita juga sudah bisa menikmati radio tersebut dengan sangat mudah di handphone kita yang sudah benar-benar sangat canggih, dan tinggal menghidupkan saluran internet dan langsung menuju radio. Itu sudah bisa membantu para pahlawan kita yang telah memperjuangkan radio yang pada saat masa penjajahan sampai kemerdekaan ini.
Selanjutnya, peran TV pada saat kemerdekaan. Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan secara langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada 17 Agustus 1962. Siaran itu masih terhitung siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustus 1962 jam 14.30 WIB yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games keempat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejak itu pula televisi Republik Indonesia yang disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun hingga sekarang. Selama tahun 1962 sampai 1963 TVRI berada di udara rata-rata 1 jam sehari dengan segala kesederhanaannya. Sejalan dengan kepentingan pemerintahan dan keinginan rakyat Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah agar dapat menerima siaran televisi, maka pada tanggal 16 Agustus 1976, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan satelit Palapa untuk telekomunikasi dan siaran televisi dalam perkembangannya. TVRI yang berada di bawah Departemen Penerangan pada saat itu, kini siaran sudah dapat menjangkau semua rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 210 juta jiwa. Sejak tahun 1989, TVRI mendapatkan saingan siaran televisi lainnya, yaitu RCTI yang bersifat komersial secara berturut-turut berdiri stasiun televisi, SCTV dan TPI, NTV, Indosiar, TV7, La TV, Metro TV, Jak TV, Bali TV, dan lain-lain. Setelah undangan-undangan penyiaran disahkan pada tahun 2002, namun sayangnya kemunculan berbagai stasiun televisi di Indonesia tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Pada umumnya, televisi dibangun tanpa pengetahuan pertelevisian yang memadai dan hanya berdasarkan semangat dan modal yang besar saja. Suatu hal yang perlu diingat, meskipun 11 stasiun televisi sudah beroperasi, tetapi televisi siaran tidak akan pernah menggeser kedudukan radio siaran. Karena radio siaran memiliki karakteristik tersendiri, televisi siaran dan radio siaran juga media lainnya berperan saling mengisi. Televisi siaran hanya menggeser radio siaran dalam porsi iklan. Begitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan kata-kata. Saya Putri Kania Salsabila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.